Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Didiang Iputu Putra Adnyana, saking Banjar Dinas Desa Anyar, Desa Lalang Lingah, Kecamatan Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Jadi Tiang di sini adalah sebagai pemuda yang tertarik dengan dunia seni yang mungkin dikatakan pada umumnya, terlebih menjurus ke seni pewayangan Bali. Jadi ketertarikan Tiang terhadap seni pewayangan, khususnya seni pewayangan Bali, itu dari duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 SD, kemudian seiring dengan proses waktu berjalan, mulailah Tiang membuat wayang dengan media-media yang sederhana pada dulunya, kemudian mulai mengaplikasikan, mengolah vokal, kemudian menarikan tanpa ada bimbingan guru yang mungkin dari segi melihat, mempraktekkan. Jadi merasa tertarik atau ada rasa ingin mengetahui, ingin mempelajari seni pertunjukan wayang itu. Pertama karena Tiang lihat bagaimana seorang dalang itu mengolah vokalnya agar bisa berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kemudian bagaimana cara menggerakkan wayang biar dia kelihatan real dalam kontestasinya, gerak atau bayangannya. Nah, di samping juga bagaimana cara membuat wayang atau menciptakan karakter-karakter baru. Ya, itulah yang mungkin menjadi suatu ketertarikan tersendiri bagi Tiang untuk menggeluti dunia seni pewayangan itu. Untuk keturunan atau terah dalam bahasa Bali ya mungkin dari Tiang Nika tidak ada keturunan dalang, baik itu dari penglingsir atau leluhur ya. Nah, kemudian bisa diyakinkan melalui tidak ada nanti tetamian atau warisan wayang dari leluhur itu tidak ada. Jadi secara keturunan tidak ada keturunan dalang. Untuk belajar secara khusus sih tidak ya, mungkin dari sanggar atau bimbel bimbingan belajar mengenai wayang itu atau sekolah kejuruan di jurusan pewayangan pedalangan itu tidak. Jadi Tiang lebih belajar untuk mengetahui diri sendiri, mempelajari apa yang ada dalam diri sendiri tanpa dibantu dari mungkin yang memang bidangnya nih demikian. Jadi tantangan yang menarik atau yang Tiang ingin sekali pelajari, yang pertama itu adalah mungkin di masalah vokal ya. Jadi ingin sekali mempelajari bagaimana cara mengolah vokal biar berbeda, kemudian biar bagus dalam kesan gendingnya. Jadi itu yang pertama yang membuat sekali Tiang ingin tahu dan merupakan sebuah tantangan terberat. Kemudian di samping juga suara atau vokal, bagaimana menciptakan tokoh-tokoh baru atau ciri khas baru, karakter baru, itu yang merupakan menjadi tantangan tersendiri bagi Tiang khususnya untuk terjun di dunia seni pewayangan ini. Nah, terkait dengan Nike, Tiang juga ya membuat wayang. Jadi wayang-wayang yang Tiang miliki atau yang Tiang punyai saat ini itu merupakan wayang yang real dari Tiang ya, dalam artian memang betul Tiang buat dari proses awal, baik itu dari mensketsa atau ngemal, kemudian menoreh kulit sapi atau belulang, memahat sendiri, nata sendiri, kemudian ada pulasnya, pulasan, style-style sendiri Tiang masukkan. Jadi Tiang masukkan pulasan cat minyak untuk di wayang Tiang sendiri. Jadi wayangnya kelihatan dia lebih ngejreng, warnanya tidak klasik ya. Tapi untuk mencari klasik atau sebuah nilai kunonya,
memang perlu proses atau waktu yang lama demikian. Jadi wayang kalau pakai cat minyak kelihatan sekali menyala atau mewahnya wayang itu demikian. Jadi yang tidak hanya cinta dengan wayang dalam artian membeli produk, tidak, yang juga membuat wayang. Jadi proses pertama yaitu ada proses ngemal atau gambar wayang, mensketsa ya. Jadi tokoh-tokoh yang ingin dibuat sketsa terlebih dahulu di kertas, kemudian mungkin ada perubahan. Setelah klop rasanya jadi atau sudah puas dengan gambar, barulah di media lulang dalam bahasa Bali atau kulit ya. Jadi caranya sederhana, malnya atau sketsanya ditempelkan di belakang, kemudian dengan bantuan cahaya matahari atau lampu kita juga bisa menggambar langsung, bisa dengan spidol atau drawing pen. Kemudian sehabis proses sketsa atau ngemal dalam berulang selesai, dalam artian membentuk pola-pola global sebuah ukiran, dilanjutkan dengan natah ya, natah wayang menggunakan pahat wayang. Ini sedikit mudahnya contoh yang sudah tiang selesai natah dan ukir. Jadi nanti tentu saja ada perbedaan ukiran dalam wayang-wayang yang satu dengan yang lain, mulai dari hiasan kepala, ada yang pakai gelungan, ada pakai gelungan candi rebah, candi kurung, supit urang, kemudian dari kamen-kamennya sendiri. Kalau kamen punakawan atau paraan itu lain daripada kamen preratu seperti kamen Yudhistira, kamen Kresna yang menggunakan batik, kemudian kamen Nakula, Sadewa, Arjuna. Bisa dibandingkan sederhana pakaian punakawan dibandingkan dengan tokoh preratu. Setelah selesai proses natah atau ngukir, dilanjutkan dengan pemberian warna dasar pada wayang. Jadi warna dasar biasanya dipakai hitam atau hitam campur putih abu-abu, gunanya untuk melapisi awal bagian wayang yang ingin diberi warna. Jadi pemberiannya bolak-balik ya, ada dua sisi jadinya. Ini karena tiang pakai cat minyak, untuk cat minyak jadi tidak perlu dasar warna abu-abu, karena tiang rasa cat minyak ini adalah sentuhan cat yang kental. Jadi untuk menghindari agar nanti catnya tidak mengkelupas, jadi tanpa dasar. Kalau mau pasang merah langsung merah, biru langsung. Itu prosesnya 2 kali tumpuk warna, sama dengan cat air, 2 kali tumpuk warna. Setelah kering baru bisa ditumpuk dengan warna. Kemudian setelah selesai proses pewarnaan dasar, yang mana warna merah, warna hijau itu dipasang, kemudian di double 2 kali. Lanjut dengan proses teknik sigar atau gradasi warna yang umum dikenal. Jadi teknik sigar di sini menampilkan warna terang ke gelap. Jadi terangnya putih, kemudian warna intinya dicampur putih lebih banyak, kemudian warna inti dicampur putih sedikit, warna inti, kemudian warna inti dicampur warna hitam atau pekat untuk memunculkan kesan menjolok seperti tidak ada cahaya dalam realnya. Nah, sama bolak-balik ya. Jadi tentu saja ada perbedaan melalui dua teknik pewarnaan, baik itu cat air dan cat minyak, di mana cat air itu biasanya langsung bisa selesai, misalnya tumpuk warnanya langsung bisa selesai atau jadi. Sedangkan cat minyak di sini karena menunggu kering itu lama, sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu baru bisa menggradasi atau melapisi warna-warna berikutnya. Setelah proses warna selesai, ditunggu kering, dilanjutkan dengan proses pencawian atau nyawi istilahnya ya, di mana memberi kesan garis-garis atau batik dalam gradasi atau sigar warna tertentu, di mana memberikan garis-garis pada warna yang telah disigar atau digradasi tadi. Jadi memunculkan
keindahan juga ya, mungkin ada ornamen batik ini di dalamnya, mungkin ada ornamen batik nanti yang digoreskan di dalamnya, itu memunculkan sekali nilai keindahan. Nah, setelah proses penyawian selesai, dilanjutkan dengan pemberian tangkai pada wayang. Ya, tangkai badan, kemudian 2 tangkai tangan, ada 1 tangkai tangan, ada tidak pakai tangkai tangan, itu tergantung dari tokoh-tokohnya tersendiri. Jadi biasanya untuk tangkainya di sini ada memakai tangkai dari kayu atau gapit ya, gagang dari kayu, kemudian fiber dan tanduk. Ya, yang ini dari kayu kopi ya, atau sawo. Atau untuk punakawannya memberikan swat. Ya, ini seperti gagang kacamata, swat untuk bisa mulutnya agar gerak. Ada talinya di sini. Jadi untuk karakter-karakter wayang ya biasanya orang memesan atau sepengetahuan tiang yang lumrah-lumrah seperti tokoh karakter Ramayana, Mahabharata. Nah, jadi banyak juga tokoh-tokoh wayang yang lain seperti karakter Calonarang, Cupak, kemudian Tantri, Babad. Untuk niat sebetulnya ada, akan tetapi tiang rasa menjadi seorang dalang nikah adalah sebuah tantangan terberat bagi tiang ya, atau sudut pandangnya tiang, karena apa, banyak sekali hal yang perlu dipelajari. Tidak hanya saja memainkan wayang, bisa membuat wayang atau bisa ngelucon, tidak. Tiang rasa seorang dalang itu seorang yang spiritualis, di mana dia sebagai guru alam, dia harus mampu memberikan pencerahan, penerangan, tuntunan. Kemudian ada lelucon juga dimasukkan ke sana. Jadi tiang rasa dengan umur tiang yang sekarang 20 rasanya belum bagi tiang belum cukup untuk melanjutkan secara serius, karena mungkin ada prosesi atau upacara-upacaranya. Jadi itu juga tidak terlepas dari adat dan budaya kita. Nah, Astungkare berkat dukungan dari Semeton dan Sang Hyang Taksu, tiang pasti akan terjawab nanti oleh waktu di saat yang sudah menjadi dalang. Pesan tiang untuk seniman muda ya bukan berarti baru tiang berpesan tiang itu lebih pintar, lebih berpengalaman. Tidak, artinya tidak ada maksud menggurui, just for saran. Jadi kalau dipakai, yuk kita pakai, kalau tidak juga tidak masalah. Seorang seniman hendaknya mengetahui jati diri, dalam artian sesuatu yang unggul di dirinya. Sama terlepas juga seperti seniman topeng harus mengetahui karakteristik dirinya sendiri. Misalnya karakternya keras, kan tidak mungkin mengambil karakter yang manis. Misalnya basicnya topeng jauh keras, jauh longor, kemudian mengambil karakter topeng dalam Arsawijaya yang lemah lembut dan berwibawa. Ya, tiang rasa juga terlalu memaksakan sebuah sebuah karakter. Jadi pertama karakteristik harus diketahui. Tiang ini keunggulan tiang di mana, kemudian ada enggak potensi yang tiang miliki. Nah, setelah mengetahui sebuah karakteristik, yuk berproses. Sebuah proses akan membuahkan hasil, dan di setiap proses tentunya pasti ada hambatan, halangan, cobaan, tantangan, itu pasti ada. Jadi pesan tiang, teruslah mengembangkan, teruslah menggali, mencari pengalaman, wawasan, karena pasti saja berkembang. Baik itu teknologi, kesenian pun juga berkembang. Terlepas memodifikasi, jangan melupakan pakem tradisi yang terdahulu. Semangat seniman Bali. Ya, jadi akhir dari cerita ya, untuk Semeton mungkin yang berminat nanti beli wayang kulit Bali asli dengan finishing cat air atau cat minyak, bisa langsung hubungi kontak yang sudah tiang terterakan nanti di bawah. Dan terlepas dari kisah-kisah percakapan tiang yang tadi, mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di hati, tiang mohon maaf. Dan untuk mensupport
seniman-seniman Bali, khususnya Tiang sendiri, jangan lupa di subscribe channelnya Tiang, kemudian klik tombol lonceng atau notifikasi bila mana ada sebuah video-video yang baru. Ingat, dukung seniman-seniman muda dengan cara mengapresiasi karya dan tayangannya. Rahayu.